Tapi kita doa dulu ya. Jadi kita berdoa dulu menurut ajaran dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih yang sudah berdoa. Buat anak-anak Miss yang belum berdoa, silakan doa dulu ya. Buat Aldrich, Febriana, Marvin, George, silakan dibuka videonya ya, biar kita langsung belajar ya, Nak. Oke, sudah latihan kah anak-anaknya minggu lalu nada itu? Sudah ada yang latihan? Udah? Mana yang udah? Coba tunjuk tangan, siapa yang udah latihan? Nada do, re, mi, sol, fa, mi, re. Ayo, siapa? Ayo, tunjuk tangan, siapa yang udah? Oke, Jocelyn udah. Selamat pagi juga buat anak-anak Miss yang baru masuk. Iya. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi kita akan mau berlatih nada selanjutnya ya. Buat anak-anak Miss yang masih close video, coba dibuka ya videonya ya, Nak. Janganlah ditutup-tutup videonya di sana. Dan nggak usah pakai-pakai background di sana sayangnya. Jadi Missnya nggak nampak wajahnya seperti Javin nih. Coba dihilangkan dulu backgroundnya sayang. Yuk, Sydney, Lexa, buka videonya. Chance, Aita, ayo. George, Marvin, Febriana. Kalau nggak ada konfirmasi berarti ini absen ya. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Kalau nggak ada konfirmasi berarti benar-benar absen. Sudah? Baik. Kita lanjut. Thank you ya Gavin. Oke, kita lanjut. Setelah kita berlatih tentang kodi, tentang irama, jangan spam ya, Chance. Setelah kita berlatih, kita akan melihat bagaimana cara mengelola suara dan bagaimana cara bernyanyi yang baik. Ini si Chance ini nggak sopan ya. Sudah saya bilang jangan spam. Kenapa kamu terus-terus Chance? Mau WA apa? Mengirim pesan seperti ini, Chance. Sama juga dengan si Felix ini. Tangannya di samping kiri dan kanan. Tidak ada yang memencet-mencet yang lain. Ayo. Dua tangan saya yang kiri dan kanan. Buat tangannya. Lipat tangan saya. Dengar Miss Opi cantik. Mana tangannya dilipat? Belum dilipat ya. Lagi kita nyanyi ya. Dua tangan saya. Mana tangannya? Yang kiri dan kanan. Lipat. Lipat tangan saya. Dengar Miss Opi cantik. Oke, udah kan? Udah dilipat tangannya kan? Nah, si Everest masih tutup video. Kenapa? Ada masalah apa di situ? Oke. Nah, jadi oke Aita, baik. Baik. Sudah? Tidak lagi di situ yang main-main ya. Sudah? Javin. Ya, Everest, kenapa, Nak? Kenapa, Everest? Oke, baik. Semua fokus dulu ke screen yang sudah Miss bagi ini ya. Jadi kita akan berlatih bagaimana mengelola suara yang baik, bagaimana mengelola suara yang benar. Sudah? Kita pahami dulu ya artinya ya. Apa itu suara Miss? Bagaimana itu Miss? Nah, perhatikan. Jadi kalau dikatakan mengolah, artinya adalah membuat atau menjadikan sesuatu. Ya, pastinya bertujuan yang baik. Kemudian arti suara adalah
bunyi yang dikeluarkan dari mulut, ya. Nah, dari mulut ataupun misalnya Miss tepuk tangan itu juga boleh. Itu menimbulkan suara atau bunyi. Nah, jadi pengertian mengelola suara adalah mengontrol dan melatih penggunaan suara sehingga suara yang dihasilkan lebih baik dan indah didengar, ya. Jadi kita akan mengelola suara supaya lebih baik dan enak didengar, ya. Jadi anak-anaknya semua perhatikan ke depan. Semua lihat ke depan. Sudah? Kita baca dulu ya pengertian bernyanyi. Coba yang baca si Kendrick Holin. Tidak ada nama Kendrick Holin. Bernyanyi. Silakan baca. Oke. Bernyanyi merupakan satu kegiatan mengeluarkan suara yang bernada dan mengadu masuk tertentu untuk menghasilkan nada yang dalam menyanyi. Kita perlu mempelajari seni dengan yang tepat. Iya, benar ya. Untuk menghasilkan nada yang baik saat kita bernyanyi, kita perlu mempelajari teknik bernyanyi yang tepat. Nah, apa aja itu, Miss? Yuk, kita kupas di sini ya. Lanjut, silakan dibaca sama Grace Kelly. Silakan ini mute suaranya ya. Yuk, baca. Miss. Oke, sayang. Bernyanyi merupakan suatu kegiatan mengeluarkan suara yang bernada dan menggandhu. Grace, coba baca yang benar sayang. Berlatih mengolah suara. 1, latihan pernapasan. Sudah terganti atau belum apanya screen-nya, Nak? Yuk, coba baca lagi, Nak. Grace. Latihan pernapasan. Latihan artikulasi. Latihan otot dan manasing. Baik, terima kasih. Sudah dibaca, berlatih mengelola suara. Pertama kita harus latihan yang namanya latihan pernapasan ya, Nak ya. Nah, jadi kita itu harus bisa mengelola pernapasan yang baik. Bagaimana, Miss? Nah, perhatikan. Nanti kita lanjut lagi membacanya. Semua perhatikan. Pertama, teknik pernapasan yang sering digunakan oleh anak-anak yaitu pernapasan dada, ya. Pernapasan dada itu seperti ini. Perhatikan dulu semuanya ke layarnya, perhatikan dulu Miss Opi-nya sayang. Pernapasan dada bisa kita tandai dengan nih, pundak kita yang naik dan turun. Nah, kalau ini masih bergerak, ya, kemudian bagian dada itu kembang dan kempis, kita masih menggunakan yang namanya pernafasan dada. Jadi pernafasan dada ini bisa kita tandai dengan cara melihat pundak kita naik turun dan melihat paru-paru depan ini kembang dan kempis, ya. Jadi pernafasan dada merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengisi udara ke dalam paru-paru bagian atas. Nah, teknik ini kurang baik ya, Nak, dalam teknik bernyanyi. Kenapa, Miss? Karena teknik pernapasan dada cepat habisnya ya. Jadi lama-lama suaranya itu pendek-pendek saat kita bernyanyi dan itu tidak terdengar dengan baik kalau misalnya kita menggunakan pernapasan dada. Kemudian pernafasan yang kedua adalah pernafasan perut. Nah, pernapasan perut itu bagaimana, Miss? Miss macet-macet. Yang lainnya gimana? Masih macet-macetkah suara Miss-nya? Tapi saya bisa melihat gambar anaknya bergerak-bergerak semua sayang.
Mungkin sinyal kamu kurang baik ya. Atau bagaimana ya. Oke, coba nanti kalau misalnya macet-macet, boleh dilihat nanti dari live video ya. Atau video Zoom kita ya. Oke, sekali lagi Miss ulangi. Kalau untuk pernafasan perut, bisa dilihat ya. Ditandai dengan perut kita yang kempis ya. Coba yang baca si Pilbert dulu ya. Pilbert baca dari judul sampai ke bawah. Baca dengan jelas. Ayo, Pilbert buka audionya. Pilbert, open your audio. Read from the top. Pilbert, buka audionya. Oke. Oke, Miss. Pernafasan perut merupakan teknik yang dilakukan dengan cara perut menggabung rongga perut sehingga udara dari luar masuk memenuhi perut. Teknik pernafasan ini tidak tahan lama untuk menahan udara dan untuk mengeluarkan nafas kurang mendalam. Oke, kids, dengar dulu. Kurang bagus sinyal Miss-nya ya. Baik. Kita ulang lagi ya. Coba di-mute suaranya. Baik. Can you mute? Oke, macet-macet iya, baik. Saya akan ulang kembali. Ya. Pernafasan perut merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menggembungkan rongga perut. Nah, ya, jadi rongganya membesar. Teknik pernafasan ini tidak lama karena kekuatan otot-otot perut kita, nak. Nah, jadi ini tidak menguntungkan seorang penyanyi kalau kita menggunakan pernafasan perut. Ya, jadi coba Miss minta si Rebecca Rahel buka audionya. Rebecca Rahel, open your audio. Rebecca Rahel, can you hear me? Please open your audio. Rebecca Rahel, open your audio, dear. Okay, wait ya. Silakan buka audionya, Rebecca. Diklik layarnya, sayang. Bisa? Rebecca bisa dengar, Miss? Bisa ya? Nggak bisa dibuka audionya? Sudah bisa dibuka audionya? Sekali lagi, nak. Sudah bisa. Oke, sudah bisa. Nah, sekarang Rebecca follow after Miss-nya ya. Nah, kita akan melihat perbedaan pernafasan dada dan perut. Oke, Miss. Oke, sayang. Nah, perhatikan Miss-nya ya. Pertama, ambil nafas dari mulut. Isi dadanya. Oke, sampai dia
menggembung ya. Sekali lagi, begini caranya. Pertama sekali, ambil nafas dari mulut dan masukkan ke dada kita. Seperti ini, perhatikan. Lihat perbedaan dada yang semakin membesar. Oke? Oke, sekali lagi. Oke, sekarang hanya Rebecca. 3, 2, ya. Oke, sekarang follow after me lagi ya. Sekarang kita ambil nafasnya dan simpan di dada, kemudian hembuskan es selama 3 detik. Oke, dengarkan Miss Opi-nya. Seperti ini. Oke, hanya si Rebecca. Lakukan seperti yang Miss buat barusan. Silakan 3, 2, ya. Ambil nafas, keluarkan es 3 kali, 3 detik. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi, perhatikan Miss-nya. Lakukan seperti yang Miss buat ya, nak. Sekali lagi. Oke, hanya Rebecca. 3, 2, ya. Keluarkan es 3. Oke, baik. Kita ganti dulu ya. Kita ganti ke yang lain. Miss minta coba wait ya. Miss minta Bobby dulu ya. Coba hanya Bobby. Bobby, open your audio please. Bobby, can you hear me? Baik, sekarang Miss minta Bobby ya. Coba Bobby open your audio. Bobby open your audio please. Bobby, ada Bobby kah di sini? Kenapa? Fish. Nasi, nggak ada fish. Ini mau? Nggak ada fish, Mami hari ini nggak masak fish. Kuat. Ini mau? Oke. Jadi ya. Namanya mereka sudah sekolah pakai abon-abon ya, Coba mamam sih. Nanti aku pakai abon-abon, kakak. Ini siapa itu? Halo dear, can you hear me? Wah, sinyalnya nggak bagus banget. Oke, bisa dengar ya? Coba Miss minta dulu Bobby yang buka audionya. Bobby follow after me ya, Bobby. Bobby, ada Bobby, buka audionya. Yes, Miss. Oke, follow after me. Ikuti setelah Miss-nya ya. Pertama ambil nafas, kemudian keluarkan es sampai 3 detik seperti ini. Oke, silakan Bobby. Keluarkan es 3 detik. Paham nggak? Coba sekali lagi ya. Paham ya? Coba didengar dulu Miss-nya supaya anak-anaknya semua paham kalau Miss minta anak-anaknya yang praktek. Oke? Ambil nafas. Simpan di dadanya. Keluarkan es 3. Oke, hanya Bobby. Keluarkan es. Oke, kita gantian. Coba Tanika. Mana Tanika? Tidak ada yang makan-makan di sana ya. Tidak ada yang makan-makan di sana. Oke, coba Tanika follow after me ya nak. Tanika ambil nafas, keluarkan es 3 detik.
Oke, hanya Tanika. 3, 2, ya. Oke, good job. Sekarang kita tambah 5 detik ya. Tambah 5 detik. Lihat dulu Miss-nya. Oke, hanya Tanika. Sekali lagi. 3, 2, ya. Oke, good job ya, dear. Nah, itu untuk pernafasan dada. Sekarang kita akan coba pernafasan perut. Nah, semua anak-anaknya di sana ambil nafas, kemudian lemparkan ke bagian perut sampai perutnya kembung ya. Sama seperti pernafasan dada tadi, dilempar ke bagian dada. Kalau ini sekarang bagian perut ya. Oke, Miss yang akan berdiri. Oke. Ambil nafas, taruh ke perutnya supaya kembung seperti ini. Oke, sekali lagi. Ambil nafas, taruh ke perutnya. Oke, sudah. Setelah itu kita akan hembuskan S3. Keluarkan. Oke, Miss minta sekali lagi untuk si Tanika ya. Tanika belum out suaranya kan, Nak? Oke, coba Tanika sekali lagi. Halo Tanika, where are you dear? Please answer. I'm here. Oke, thank you sayang. Sekarang Tanika ambil nafas. Penuhkan perutnya. Keluarkan S3. Ya. Good job. Oke. Nah, kita gantian ya. Miss minta dulu sama si Javin. Yuk, Javin, where are you boy? Miss dari tadi lihat hanya wallpaper ya. Javinnya lari-lari sana sini ya. Not a good boy ya. Nggak mau lah Miss sayang lagi ah. Javin, geser dulu wallpapernya biar Missnya nampak sayang. Ah, ini baru Javinnya. Nih ya. Oke. Sekarang Javin ikuti Miss-nya ya, sayang. Ikuti Miss-nya. Ambil nafas. Lemparkan ke bagian perut. Buang S3. 3 ya. Nih kan. Karena dari tadi nggak stay, jadi Javinnya nggak ngerti ya. Coba saya minta Carmen dulu. Javin lihat temannya. Oke, Carmen open your audio please. Oke? Ya, Miss. Baik sayang, ambil nafasnya. Buang S3. Yuk. Oke, good job. Thank you. Coba satu lagi si Luvita. Javin lihat ya, siap ini Javin. Luvita ambil nafasnya, kemudian buang S5 detik. 3 ya. Ambil nafas, buang S. 3, 4, 5. Good job. Silakan di-mute satu lagi si Javin ya. Javin ikuti seperti yang tadi. Ambil nafas, buat nafasnya di perut, buang S3. 3, 2 ya. Javin latihan lagi ya. Jangan di sana nanti main-main dulu ya. Setelah ini baru main-main setelah Zoom ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pernafasan yang terakhir. Semua perhatikan. Pernafasan yang terakhir adalah pernafasan diafragma. Ini pernapasan yang paling efektif buat kita bisa bernyanyi ya, tahan lama ya. Coba yang baca si Valerie. Ya, Miss. Silakan baca sayang. Pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma yang
terletak pada dekat rongga pada dan rongga perut. Pernafasan diafragma merupakan teknik yang dapat dilakukan dengan cara udara yang ada di paru-paru dapat Tahan ditahan dengan tidak merasa lelah. Nafas yang dikeluarkan hemat dan teratur. Dikeluarkan secara hemat dan teratur Oleh diafragma dan otot-otot punggung bagian samping kiri dan kanan. Baik, terima kasih. Nah, jadi semuanya perhatikan Miss-nya karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Oke, semua lihat Miss, bagaimana cara supaya kita berlatih pernafasan diafragma. Kalau tadi bagian dada, posisi ini yang akan naik turun, sedangkan kalau perut, hanya bagian perutnya saja yang bergerak ya. Tapi kalau diafragma itu nak terletak di sebelah sini. Semua lihat. Diafragma itu terletak di sebelah sini. Jadi anak-anaknya akan mengambil nafas, ambil nafas, kemudian anak-anaknya lemparkan ke bagian sini. Jadi ini yang nanti akan besar ya nak ya, seperti ini. Oke, kalau ini sudah keras berarti diafragma kita sudah mulai bekerja. Oke. Nah, perhatikan cara supaya kita bisa berlatih diafragma dengan yang baik dan benar. Posisi dada tidak akan naik, ya. Pundak juga tidak akan naik, namun hanya bagian diafragma yang akan bergerak. Oke, perhatikan. Ambil nafas, langsung buat di diafragma. Keluarkan S3. Habis. Kita ambil lagi nafas kita, lemparkan ke bagian diafragma. Buang S5. Habis, kita coba lagi ya. Kita ambil nafas, lemparkan ke bagian diafragma dan buang S7. Oke, yang terakhir adalah pernafasan dengan 10 detik. Kita ambil lagi nafas, buang S10. Nah, jadi anak-anak perhatikan, kalau memang kita hanya membuang selama 3 detik, maka buanglah dengan 3 detik. Tidak boleh lebih ataupun kurang dari situ. Begitu juga dengan frekuensi 5 detik, 7 detik, dan yang terakhir 10 detik. Ya. Jadi anak-anaknya boleh berlatih di rumah bagaimana membedakan pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma ya nak. Oke, latihlah itu, kemudian latih dengan hitungan 3 detik, naik ke 5 detik, naik ke 7 detik, sampai 10 ya. Jangan lebih dari 10 ya, cukup hanya 10 detik saja ya nak. Dan latihannya itu jangan langsung ya, harus berkala 3 detik, 5 detik, 7 detik, dan 10 detik ya. Dan kamu bisa membedakan bagaimana pernafasan dada, apakah lebih capek, atau pernapasan perut, apakah lebih enak digunakan, atau yang terakhir pernapasan diafragma. Namun yang paling efektif dan yang benar adalah pakai pernapasan diafragma ya nak ya. Jadi anak-anaknya kalau nanti mau butuh lagi latihan, boleh di chat Miss-nya biar kita sama-sama berlatih ya nak. Dan kamu boleh ganti. Tadi kan pakai hitungan S kan, kamu boleh pakai ganti A. Contoh seperti ini. Ambil nafas, keluarkan A 3 detik. A, seperti itu boleh ya. Atau ganti dengan vokal lain. I,
boleh, bebas ya nak ya. Oke, sampai situ ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, berarti anak-anaknya sudah paham. Oke, Gisel mau tanya. Miss aku, tanya apa nak? Mana Giselnya? Silakan di chat Miss-nya ya, biar cepat ya nak. Kalau Miss buka-buka agak susah dia. Iya, silakan kalau mau bertanya di chat Miss-nya. Miss, saya kenapa itu? Ya Gisel, kenapa nak? Ada yang mau ditanyakan langsung di chat Miss-nya sayang. Karena waktu kita sudah mau habis ya. Oke, Jocelyn Witovin, pertanyaannya Miss, itu yang apa Gisel? yang pernapasannya Apa sayang? boleh ya? Yang pernapasannya boleh ya? Boleh kenapa nak? Coba bahasanya yang pelan-pelan dulu ngomongnya. Miss, Miss, itu pernapasannya boleh kasih ABC-nya nanti. boleh sayang. Boleh diganti boleh diganti jadi boleh. Bebas ya. Oke. Thank you Felicia. Miss, kita ada PR. PR-nya yang kemarin aja nak yang melodi itu ya. Kan cuma satu PR kita kan. Masih ada yang belum kirim ya. Si Chloe belum kirim ya sama Miss ya. Kalau 1C ada beberapa juga yang belum kirim ya. Kemudian Jocelyn, Miss kapan virus hilang? Akan segera hilang kalau anak-anaknya rajin nanti olahraga, pakai masker ya kan? Dan rajin cuci tangan juga ya. Oke. Baik, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita lanjut lagi minggu depan. Jangan lupa latihan. Bye-bye. Dadah. Bye, Miss. Love you, boy. Dadah, Miss.